Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Danika Chef, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, dan yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru, tepatnya saya mulai harinya hari Rabu, Kamis, sampai batas waktu hari Jumat, katakanlah 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya ya tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 4 ya, memasuki bulan Juli 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan memberikan sebuah tema ya. Saya akan mencoba mendeteksikan ya kebenaran yang terungkap. Kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya? Silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next saya lanjut setelah zodiak Capricorn, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat ya. Di sini ada Scorpio. Artinya Scorpio akan kita tarik energinya, akan kita bacakannya. Oke, sekarang kita lihat untuk asmara Scorpio memasuki minggu pertama bulan Juli. Scorpio, asmara, kartu utama muncul petunjuk Four of Pentacle ya. Ada 4 koin, 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Dikonfirmasi muncul petunjuk Wheel of Fortune, perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan di sini. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Scorpio ya tentang asmara, dimana kelihatannya kalian sedang banyak yang berfokus ya, kalau saya rasakan. Jadi kalian ini sedang lagi berfokus, sedang lagi berkonsentrasi bagaimana cara untuk menjaga asmara ya, biar tidak terjadi konflik meskipun kecil, itu akan bisa melebar, akan bisa memanas. Nah, kalian tidak mau seperti itu. Ini kelihatannya sahabat Scorpio betul-betul ingin menjaga kestabilan ya. Mantap ya. Apalagi dikonfirmasi muncul petunjuk Wheel of Fortune. Nah, ini bisa dikatakan sahabat Scorpio ketika mungkin terhantam masalah ataupun problem, bisa saja di sini akan ada apa ya, akan ada kedamaian kembali, akan ada keharmonisan kembali karena kalian terbantukan oleh semesta ya. Oke, nanti kita deteksikan. Kita lanjut dulu di pekerjaan ataupun karir. Scorpio, kartu utama muncul petunjuk Knight of Cup, prajurit naik kuda memegang cup ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk Seven of Cup sobat. Ada seseorang sedang memandang 7 cup ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Scorpio tentang pekerjaan ataupun karir ya, dimana kelihatannya
masih banyak yang adanya sebuah masalah di sini. Dalam arti ketika kalian ingin ada peningkatan ataupun ketika ingin ada perkembangan ataupun mungkin ingin sesuai dengan ekspektasi kalian ini kelihatannya masih kesulitan. Jadi masih ada beberapa penghalang, masih ada beberapa konflik ataupun problem yang sedang kalian alami untuk mencapai stabil. Cuman sarannya di kartu Panic of Cup di sini ya, ketika kalian mendapatkan kesulitan ya, adanya problem, terus kalian ada sebuah solusi. Nah, sarannya di sini jangan terlalu lamban sobat gitu. Segera jalankan solusi kalian. Kalau kalian lamban di sini akan kesulitan nah gitu loh. Akan tidak bisa bangkit, malah semakin terpuruk. Kenapa saya mengatakan kok masih ada sebuah problem? Karena jelas ini loh, kartu kondom kalian juga muncul Seven of Cup. Artinya apa? Artinya di sini mungkin kalian dihadapkan dengan sebuah pilihan-pilihan bisa saja yang mungkin harus kalian ambil keputusan di sini. Jadi kalian bingung ya di sini ya. Nah, seperti itu. Cuman sarannya ya apapun yang terjadi ya, ketika kalian mungkin dihadapkan sama sebuah pilihan ataupun harus mengambil sebuah keputusan, ini ambil saja sobat, jangan bimbang, jangan ragu. Kalau kalian ragu ya, ya tidak akan selesai ini masalah kalian. Seperti itu ya. Ini jelas ya kelihatannya sahabat Scorpio lagi banyak sebuah pilihan ya gitu loh untuk mengambil suatu suatu keputusan ini kelihatannya ya. Oke, nanti kita deteksi ya. Untuk keuangan ataupun rezeki, Scorpio kartu utama muncul petunjuk di Hermit. Tua berjalan di gelap malam memegang tongkat sama lampu. Dikonfirmasi muncul petunjuk Death. Ada prajurit tengkorak yang naik kuda melangkai mayat. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Scorpio tentang keuangan ataupun rezeki, di mana saya merasakan kok masih banyak kesulitan ya. Artinya yang saya rasakan keuangan kalian benar-benar masih belum stabil, banyak yang adanya penurunan, banyak yang masih terpuruk ini di faktor keuangan ataupun rezeki. Kalau saya merasakan sih bisa dikatakan aslinya ya ataupun sebenarnya rezeki kalian ini lancar loh ya, di sini. Tapi kenapa kok masih serasa banyak hambatan, banyak rintangan lah untuk menuju stabil, untuk menuju kelancaran. Kenapa seperti itu? Ya karena memang ada sebuah energi ya. Nah, gitu loh. Energi dari orang toksik ya. Orang iri sama kalian sehingga menembakkan energi black magic ataupun energi negatif. Sehingga membuat kalian kesulitan gitu loh. Banyak hambatan, banyak rintangan. Serasa rezeki kalian itu tersendat-sendat di sini. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jelas ya. Ini loh, kartu kondom kalian muncul dead. Jadi ini kan menggambarkan bahwa jelas di dalam diri kalian ada residual energi. Nah, ini tergantung energi kalian sobat. Ketika energi kalian lebih besar positifnya, maka jelas ya, ini akan membawa dampak perubahan secara tiba-tiba. Akan baik. Entah dapat rezeki dari mana ya. Yang selama ini mungkin hutang sama kalian tiba-tiba akan nyaur, akan mengembalikan. Nah, gitu loh. Nah, begitu sebaliknya ketika energi negatif ini lebih kuat, nah, maka kalian akan dirugikan secara keuangan. Gitu loh. Jangankan masalah hutang piutang, kalian dijanjikan keuangan ini bisa saja batal loh. Yang mau ada pencairan dana ataupun pencairan uang bisa saja nih ada ketertundaan, bisa saja ada pembatalan di sini. Seperti itu ya, karena jelas ya di sini muncul debt. Artinya ada residual energi yang mungkin apa ya, yang mungkin tidak baik, nah gitu loh. Dan itu akan menghalangi rezeki kalian. Sekarang saya akan mendeteksikan dulu ya biar dapat jawaban yang lebih akurat. Ya, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu pertama bulan Juli, kebenaran yang terungkap untuk asmara di sini kelihatannya sahabat Scorpio akan bagus ya. Mungkin kemarin ataupun dulu yang ada masalah, ada problem belum bisa terselesaikan, bisa saja loh di minggu-minggu ini kalian akan mendapatkan sebuah kejutan, mendapatkan sebuah keberuntungan sesuai ekspektasi kalian ya. Mantap ya ini ya. Kalian terbantukan oleh semesta Wheel of Fortune.
Lanjut, kalau untuk pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi cara penerawangan memasuki minggu pertama bulan Juli, ini waspada ya. Katanya komunitas terbesar Scorpio lagi kurang diuntungkan ya. Jadi waspada, mungkin dulu ataupun kemarin yang sempat mengalami stabil, ini nanti akan tiba-tiba ada masalah loh ya. Apalagi yang ada masalah ini semakin semakin terpuruk. Kenapa? Karena kali ini banyak dari sahabat Scorpio yang tertembak di faktor pekerjaan. Makanya sering saya mengatakan sobat, ketika kalian dapat masalah, kalian harus bisa menyikapi gitu, baik secara pemikiran maupun secara intuisi, secara hati ataupun batinnya kalian. Maka kalian akan mendapatkan sebuah jawaban. Nah, ketika logika ya logika akan saja. Ketika di luar logika kok banyak keanehan, banyak ketidakwajaran, seakan-akan cepat terjadi dan itu merugikan kalian. Nah, itu sudah fix. Artinya bahwa ada sebuah energi negatif. Nah, cara menyelesaikan ya harus dibuka auranya biar bagus. Seperti itu ya. Yang membuat kalian bingung, yang membuat adanya permasalahan ya, susah mencapai target lah, terwujudnya harapan impian lah, keberhasilan, kesuksesan lah. Ini memang ada energi sobat yang sengaja menutupi kesuksesan kalian di sini. Dari orang toksik, orang iri hati sama kalian ya. Ini orang-orang sekitar kalian. Seperti itu ya. Makanya sulit bangkit ini Scorpio ini. Jadi ini waspada untuk komunitas terbesar ya. Katanya kurang diuntungkan di minggu-minggu pertama ini. Oke, lanjut, kalau di keuangan ataupun di rezeki setelah saya deteksi cara penerawangan di sini bisa dikatakan 50-50 ya. Yang 50% bisa saja ada kejutan dan kalian tiba-tiba akan dihantam sebuah rezeki, nggak tahu dari mana datangnya, bisa rezeki tak terduga, bisa terduga. Nah, yang 50% satunya katanya kalian banyak yang stuck, bahkan kalian dirugikan secara keuangan, bahkan rezeki ini serasa tersendat-sendat, bahkan ada pembatalan loh. Seperti itu ya, karena saya melihat tadi banyak juga yang akan mendapatkan sebuah rezeki ya tiba-tiba mental gitu loh, meleset gitu loh. Mentalnya kemana, melesetnya kemana, ya sama-sama yang mempunyai zodiak Scorpio, tapi mereka-mereka yang auranya sedang terbuka, maka rezeki itu akan hadir. Seperti itu ya, karena jelas di sini ada death ya, artinya residual energi. Nah, untuk kalian yang mungkin merasa kok belum ada rezeki, apalagi merasakan banyak hambatan ya, dirugikan cara keuangan, terus kalian dapat rezeki, dapat uang itu serasa cepat habis, nah itu energi negatif terlalu tinggi sobat, ada black magic di situ. Nah, segera di netral, dibuka kembali auranya, nah, gitu loh. Kalau kalian bisa ya silakan ya, dibuka sendiri auranya, tapi kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya sobat, biar tertata depannya, biar penuh keberuntungan-keberuntungan. Seperti itu ya. Oke ya, saya rasa sudah cukup jelas ya. Jadi tetap ya ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, energinya luas mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak yang masuk cepat. Nah, ketika kalian ingin jawaban yang tepat, yang akurat ya silakan konsul secara pribadi, nah gitu loh. Biar dapat jawaban yang tepat, yang akurat gitu loh. Nah, lebih-lebih ketika kalian konsul secara pribadi, terus saya deteksi ada penutupan aura, nah di situ saya akan berusaha menghancurkan dinding penghalangnya. Ketika dinding penghalang itu hancur, maka aura kalian bisa terpancar kembali. Sehingga apa? Sehingga energi positif di dalam diri kalian ini akan bisa menarik keberkahan dari semesta, sobat. Entah secara kerezekian, kebaikan, kepositifan, keberuntungan-keberuntungan apapun ini kalian lebih banyak diuntungkan nanti kalau aura kalian terbuka. Kalau ada dinding penghalang ya mental lah, gitu loh. Nggak akan apa ya, keberkahan itu nggak akan jadi sama kalian, tapi sama-sama yang mempunyai zodiak Scorpio tapi yang auranya terbuka lah, mereka-mereka yang ada sebuah keberuntungan. Seperti itu ya. Ya, karena jelas loh di sini ya, kesulitan yang kalian alami di berbagai faktor ini bukan maaf, kesulitan yang terjadi ya di berbagai faktor. Ini bukan alami sobat, tapi memang ada energi negatif, ada black magic. Kalau tidak dinetral, tidak dibuka aura, ya selamanya kalian akan kesulitan. Ya monggo, kalian boleh percaya, boleh tidak, tapi ya konsekuensinya ya kalian sendiri yang nanti merasakan karena sudah jelas sudah ada death di sini. Bisa berpengaruh di asmara, di pekerjaan, di kesehatan dan lain-lain. Ya, saya rasa seperti itu ya. Oke, next ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa sobat. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya,
lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib. Cuman tetap ya, ada 3 poin yang perlu kita perhatikan ketika nasib kita ingin berubah baik. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya. Jangan disimpan, jangan dipendam ya Pak. Masalah itu jangan dipendam saja, tapi sharingkan. Biar meringankan beban kalian. Ketika beban kalian itu ringan, otomatis persentase energi negatif ini akan bisa turun. Nah, kan seperti itu. Jangan sampai energi negatif itu kuat apalagi mengakar. Nanti ketika dibuka aura pun ini akan sulit. Akan butuh beberapa waktu. Seperti itu ya. Nah, poin ketiga apa? Poin ketiga, tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah sobat. Nah, ketika semua sudah kalian jalankan dan dirasa sudah cukup ya, maka kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita pasrah, kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sendiri sudah berjuang keras mengubahnya sendiri. Nah, di situ letak kunci keberhasilannya sobat, ketika nasib kita ingin jauh lebih baik daripada yang sekarang. Seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan kesimpulan dari berita yang sudah saya sampaikan, percaya tidak percaya ini saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sobat Scorpio, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.